Terima kasih semuanya Bapak Ibu sudah hadir di sini, meluangkan waktu ya untuk mendengar sharing dari saya gitu ya, mendengar firman dari Tuhan. Saya sungguh merasa terharu ya barusan ini ya. Sebetulnya agak capek sih, capek 4 ibadah itu ya. Tapi ya saya ingat kata-kata Bang Julfri juga ya. Saya yang mau pelayanan ini gitu loh, saya yang craving for this slot of ministry gitu ya. Saya yang mohon-mohon Tuhan kasih slot pelayanan buat saya gitu loh. Karena saya yang butuh pelayanan ini. Ya itu tadi yang bikin saya agak sedikit terharu ya. Tapi that's okay, gak apa-apa. Jangan terbawa dalam emosi saya. Oke, sebelum saya masuk ke dalam sharing saya hari ini, saya mau menyampaikan salam dari Pastor Yudi buat kita semua. Ya, Pastor Yudi tadi pagi telepon saya jam 7. Ya, mendoakan saya untuk pelayanan saya hari ini. Dan Pastor Yudi titip salam buat kita semua. Beliau lagi melayani di Korea bersama Pastor Philip ya. 2 minggu yang lalu ya, Pastor Philip kalau saya nggak salah ada mengupdate bahwa beliau diundang salah satu mega church di Korea. Namanya saya nggak tahu, lupa, namanya agak susah ya. Dan Pastor Yudi sekarang bersama-sama dengan Pastor Philip di Korea. Kalau saya tidak salah, akhir minggu ini beliau sudah akan ada di Balikpapan kembali. Ya, oke. Nah, hari ini ya serangkaian pelayanan saya, khotbah saya kasih judul besar Hikmat Penciptaan. Ya, kita akan masuk di kitab Kejadian 1 ayat 1 sampai 31. Ini benar-benar lembar pertama di dalam firman. Ya lembar kedua lah setelah cover. Cover buka, oh ada apa daftar isi gitu ya. Habis gitu yang pertama Kejadian. So ini adalah bukan buku, ini adalah chapter pertama, bahkan scope pertama dalam Alkitab. Ya, saya dapat rema ini kurang lebih 1-2 bulan yang lalu, saya lupa persisnya ketika saya mengulang membaca firman udah selesai kembali Kejadian. Dan saya dapat rema-rema ini, hari ini saya udah baca di Keluaran lagi. Ini persembahan dari keluarga saya buat Bapak Ibu di tempat ini ya. Biasanya khotbah-khotbah saya yang sebelumnya itu persembahan saya pribadi. Tapi kali ini kami sungguh merasa terhormat ya. Kami bisa memberikan poin-poin yang saya bagikan di serangkaian sepanjang pelayanan saya di hari ini. Ya, ada 4 kali khotbah, total ada 12 poin. Saya dapatkan poin-poin ini dari keluarga saya. Kami punya devotional, punya saat teduh di hari Senin. Setiap hari Senin, jadi tolong hari Senin jangan kunjungan ke rumah kami gitu ya. Kami lagi saat teduh. Ya kadang-kadang juga suka nggak jadi sih. Yang sering bikin nggak jadi itu ya gereja kita tercinta ini. Yang paling sering manggilin anak-anak meeting lah, pelayanan, tugas gitu ya. Sudah dimundur ke Selasa gitu ya. Sampai saya akhirnya harus ngomong ke anak istri saya. Bisa nggak hari Senin kita tetap beribadah keluarga gitu ya. Tolong kalau tidak penting banget ya ditolak dulu. Tapi memang sulit menolak GMS ini. masih juga nggak bisa Pak, ini penting harus meeting ya. Macam-macam nih agenda kita padat banget ya di GMS ini, gereja yang tidak pernah tidur ya. Nah waktu di acara saat teduh itu, di sesi saat teduh itu giliran saya yang bawain firman. Dan saya bilang sama anak istri saya, kali ini Papa rindu kita floorkan yuk. Karena waktu Papa baca, waktu saya baca, banyak banget saya menemukan nilai-nilai. Banyak banget Bapak Ibu. Sampai saya tuh kebanjiran nilai-nilai. Gitu ya, akhirnya kami pernah lakukan ini waktu kami membahas Keluaran, saya lupa pasalnya, tentang Harun dan Miriam. Harun dan Miriam tahu ya, yang dia mengatai Musa. Dan saya menemukan banyak value juga di situ. Saya floorkan juga waktu itu, waktu COVID, saya ingat banget. Kami dapat 11 poin waktu itu. Berempat keluarga kami dapat 11 poin. Kali ini Bapak Ibu, tahu gak dapat berapa poin? 20 poin. 20 points dan tidak bertabrakan satu sama lain. Benar-benar 20 poin segar. Kami 4 orang, 5 putaran. Berarti masing-masing menyumbang 5 poin. 20 poin dan hari ini saya bagikan 12 poin. 8-nya ya saya pikir itu tidak terlalu urgent, tidak terlalu relevan dengan jemaat. Jadi saya keep dulu. 20 poin Bapak Ibu, dan itu kami harus hentikan karena anak kami yang dewasa yang besar bilang, "Pak udah nah besok Cece ujian." Ya sudah kita akhiri ya, akhirnya saya akhiri dapatlah 20 poin itu. Ya nah ada 4 kali ibadah tentunya yang saya layani hari ini. Yang pertama tadi ibadah pertama saya kasih judul Let There Be Light. Itu perkataan Tuhan pertama kali ketika terang diciptakan.
Bapak Ibu boleh nonton rekaman khotbahnya kalau Bapak Ibu rindu sekali mengerti, mengenal karakter Tuhan yang satu ini unik sekali, terang ini. Terang itu unik sekali, saya sampai mendemokan pakai lampu sorot tadi pagi. Unik sekali. Tuhan itu memang luar biasa. Ya, dan saya menganjurkan Bapak Ibu ya, saya sangat menganjurkan Bapak Ibu yang masih bekerja di dunia malam. Dunia malam maksudnya bukan dunia hiburan malam ya, di malam hari kerjanya. Kalau saya baca dari firman Tuhan bilang siang itu baik, berarti malam tidak baik. Dan dia memisahkan siang dan malam. Malam dibikin lampu, dunia itu dimatikan sama Tuhan supaya kita tidur. Dan menurut kedokteran saya nggak tahu ya, katanya kalau malam itu tubuh kita juga bekerja sesuatu yang sifatnya untuk bisa dilakukan pada saat tidur gitu ya. Saya lupa sih detail-detailnya. Jadi kalau pada saat kita bawa kerja itu ginjal dan lain-lain nggak bekerja bagus. Sebagus waktu kita tidur di malam hari. Ada jam-jamnya saya nggak sempat cari. Ya saya ingat ada jamnya jam 10, jam 11 itu ginjal ngapain gitu ya. Jam 1, jam 2 subuh ngapain. Kita harus tidur. Saya menyarankan Bapak Ibu yang kerjanya malam ya coba pikirkan dan ya nggak mesti resign besok. Jangan resign langsung, Pak saya resign. Nggak. Coba dipikirkanlah. Bukan hanya masalah kesehatan tapi gelap itu identik dengan yang tidak baik. Kita bekerja tidak kelihatan itu cenderung melakukan hal yang buruk. Karena tidak kelihatan tersembunyi. Sebisa mungkin ya. Ya nonton khotbah saya yang tadi pagi lah. Yang kedua saya bicara tentang, bantu saya, oh ya Tuhan suka keteraturan. Ibadah keduanya. Saya bukakan rahasia Alkitab. Itu kodenya luar biasa, saya tadi harus menggunakan papan tulis untuk menjelaskan kepada jemaat. Dan Tuhan itu ternyata suka keteraturan. Kalau Bapak Ibu baca nanti ya, sama-sama kita baca ya. Itu teratur sekali urutannya. Penciptaan itu dari air, langit, darat. Air, langit, darat. Selalu urutannya seperti itu. Menciptakan mengisinya juga. Menciptakan wadahnya begitu, mengisinya juga begitu. Tuhan itu teratur sekali. Bahkan kalimat-kalimat berikutnya di ayat 26 dan ayat 28 saya sampai masih hafal. Masih urutan ngomongnya itu air, langit, darat. Binatangnya juga ikan, burung, binatang melata lah. Tuhan itu suka keteraturan. Kalau Bapak Ibu punya masalah dengan keteraturan, suka telat, suka ingkar janji, lupa jadwal, berantakan semua pekerjaannya. Coba nonton yang khotbah saya yang ibadah yang kedua. Ya, waktu saya ajak jemaat berdoa di ibadah kedua itu, saya melihat ya yang meletak, saya kan minta di akhir, saya nggak melakukan altar call, saya cuma minta Bapak Ibu yang butuh dibantu dalam hal keteraturan, taruh tangan di dada. Itu banyak sekali. Terbanyak yang pernah saya lihat selama pelayanan khotbah saya. Ya memang orang Indonesia tuh paling susah disiplin ya. Banyak sekali. Yang meletakkan tangan di dada. Ibadah ketiga tadi saya bicara tentang firman Tuhan. Tuhan itu menciptakan dunia pakai perkataan. Semua tercipta ketika Tuhan berkata. Luar biasa sekali kuatnya perkataan dia. Kalau dia berkata itu pasti terjadi. Pasti. Kalau kita yang berkata belum tentu terjadi kan. Pasti belum tentu. Kalau kita minta tolong orang, mungkin orang itu ngerjain butuh waktu. Terus dia kerjain lagi butuh waktu baru ada hasilnya. Kalau dia gagal nggak ada hasilnya. Tapi kalau Tuhan, waktu dia ngomong nggak butuh waktu jadi. Pasti jadi. Nah kalau sedahsyat itu perkataan Tuhan, kenapa kita tidak pernah punya kerinduan untuk baca firman karena di situ semua perkataan Tuhan. Itu logika yang dasar sih menurut saya. Bahkan tadi saya mengajak salaman jemaat. Shake my hand, gentleman agreement. Kalau ini benar, please do it, lakukan. Kebanyakan dari kita itu tahu kebenaran tapi tidak melakukan. Para pria, berani gak salaman sama saya? Kalau Bapak Ibu tahu itu benar, lakukan. Kita ini gentleman loh. Itu di ibadah 3. Ibadah yang terakhir saya akan bicara tentang man, oh man. Tahu gak ujung penciptaan itu semua demi manusia, nanti saya akan jelaskan. Kita itu diistimewakan sedemikian rupa sama Tuhan. Dianak emaskan, disediain karpet merah. Dinaikin private jet. Waduh jangan ngomong private jet ya sekarang ini. Semua diistimewakan. Tapi respon kita itu loh sepadan gak? Malu, beneran malu. Gak malu kah kita ketika berhadapan dengan Tuhan di surga sana? Itu pun kalau masuk surga gitu. Ya kalau udah terima iman dalam Tuhan Yesus mah pasti masuk surga. Ya kita akan bicara banyak tentang man oh man, sedikit introduction di ibadah 4 ini. Ya betapa manusia itu begitu beruntungnya.
Ya, sampai-sampai kita itu terlena. Tapi enggak juga terlena sih, Tuhan itu juga sudah mengirim rasul, mengirim nabi, mengirim leader, mengirim banyak orang untuk mengingatkan kita. Tapi memang kita itu ternyata firman ada bilang ya, kita tuh menyukai yang jahat. Daging kita ini. Ya, sinful nature kita, alami kita itu memang berdosa gitu loh. Dari sejak pertama manusia itu loh sudah diciptakan serupa dengan gambar Allah. Tapi Bapak Ibu ingat gak apa yang dikatakan ular pertama kali ke Hawa? Kamu mau menjadi serupa dengan Allah? Lah, Hawa loh diciptakan segambar dengan rupa Allah. Masih mau yang lebih serupa lagi. Betapa serakahnya kita itu. Enggak, coba baca. Waktu ular pertama kali bilang sama Hawa. Ya Tuhan tidak mengizinkan kamu makan buah itu karena nanti kamu akan menjadi serupa dengan dia ya kan. Kamu akan mengetahui yang benar dan salah lah, tambahannya itu. Lah lucu kan, manusia sudah diciptakan begitu istimewanya serupa dan gambar, nanti Bapak Ibu lihat. Betapa kita tuh diistimewakan. Masih ingin serupa lagi, serupa yang gimana kalau saya jadi Tuhan tuh. Kamu mau apa lagi sih Hawa? Mau apa lagi? Kamu tuh sudah serupa denganku. Ya mungkin Hawa cuma bisa jawab satu sih. Dan itu kebanyakan dari kita. Saya gak pingin serupa denganmu Tuhan, saya pingin jadi Tuhan. Kita itu loh pingin setara dengan Tuhan, bahkan lebih dari Tuhan. Mengatur kehidupan kita sendiri. Yuk kita baca ayatnya dulu sebelum saya emosi ntar. Kejadian 1. Oke, ayat 1 sampai 31 ya. Saya bacain buat Bapak Ibu, nanti akan ada bonus-bonus informasi Bapak Ibu hanya untuk menambah pengetahuan Bapak Ibu. Tapi saya tidak akan terjebak masuk di dalam membahas pengetahuan-pengetahuan itu. Kitab Kejadian ini kaya akan rahasia sejarah, rahasia dunia sains, kaya sekali. Tapi banyak yang tidak terjawab. Kenapa? Karena Tuhan kita tidak bisa dinalar oleh otak kita yang cuma segini ukurannya. Bapak Ibu tahu luasnya universe itu ya, tata surya ya. Luasnya itu kalau dibayangkan itu, saya aja membayangin itu gak ada habisnya. Universe tata surya itu Bapak Ibu lihat bintang. Saya pernah cerita juga di sini kan, itu katanya gini. Kecepatan cahaya itu ada yang jutaan tahun cahaya. Tahu kecepatan cahaya itu kan kecepatan yang paling cepat. Dengan kecepatan yang paling cepat pun butuh 1 juta tahun. Jadi sinar bintang yang kita lihat sekarang itu matahari ya, gak ada bintang ya. Bintang tuh hanya ada di dunia Eagle Kids. Itu matahari semua. Nyampe di kita itu berarti berangkatnya sinar itu 1 juta tahun yang lalu loh. Kalau benar umur bumi 1 juta ya. Ya katakan gak usah 1 juta lah, umur bumi itu 60.000 tahun. Nanti banyak yang berdebat lagi, banyak yang bilang lebih dari 60.000. Tapi kalau menurut firman 60.000. Katakan 100.000 deh. Jadi itu sinar yang kita lihat itu sinar 100.000 tahun yang lalu lah. 1.000 tahun yang lalu lah. Bisa jadi ada salah satu bintang yang kita lihat itu sebetulnya bintang itu memendarkan cahayanya waktu Yesus disalib. Baru nyampe di mata kita sekarang. Saking luasnya tata surya itu. Cahaya aja butuh waktu nyampe di mata kita. Konon teleskop yang paling canggih pun yang dipunyai NASA. Cuman bisa melihat 3% dari tata surya. Itu teleskop yang paling canggih, paling jauh. Cuman 3%, 97%-nya masih tertutup oleh Tuhan. Kita gak bisa lihat. Luar biasa ya, Tuhan itu besar ya. Nanti saya akan berikan beberapa rahasia-rahasia tapi saya gak akan bahas itu. Silakan Bapak Ibu kalau mau cari di Google boleh. Tapi saran saya jaga hati. Saya sudah melakukan itu dari saya kuliah. Saya ngambil mata jurusan dulu waktu kuliah pernah ngambil jurusan sains penciptaan. Penciptaan dunia oleh Tuhan dihubungkan dengan ilmu pengetahuan sains. Sampai sekarang jawabannya gak ketemu. Dan setiap kali saya belajar tentang itu hati ini panas. Hanya ingin mencari orang untuk berdebat. Kalau semakin tahu tentang pengetahuan yang kayak gitu-gitu ya. Keinginan tuh hanya ingin berdebat aja, cari lawan debat. Pingin ngajak orang ngobrol terus nanti kita ngobrol. Udahlah gak ada manis-manisnya. Lebih baik belajar tentang taat. Belajar baca firman. Datang CG. Itu jauh lebih gak ada nilainya itu. Gak ada nilainya. Pengetahuan tentang kayak gini-gini gak kepake di CG. Gak kepake juga di dalam hubungan suami istri. Ada suami istri yang bahas tentang jarang lah ya. Enggak. Yuk kita baca. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ini aja sudah ada kontroversi. Namanya the gap theory. Ayat 1 sama ayat 2 katanya itu terpisah jutaan ribuan entahlah berapa tahun.
Karena tidak mungkin Tuhan menciptakan bumi yang bentuknya tidak beraturan, kosong dan gelap. Tuhan kita tidak seperti itu. Jadi Tuhan sudah menciptakan dunia katanya, dihancurkan oleh iblis. Dan sekarang di ayat kedua itu Tuhan merenovasinya. Jadi ini bukan penciptaan, katanya. Sekali lagi katanya. Saya tidak terlalu setuju, tapi saya juga tidak bisa menolak. Tapi sekali lagi itu tidak terlalu penting, saya tidak akan bahas itu. Namanya the gap theory, bisa cari di Google. Lanjut, berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, nah ini tadi saya bilang. Lalu dipisahkanlah terang itu dari gelap. Terang dan gelap itu dipisahkan oleh Tuhan. Ketika manusia suami istri disatukan dan tidak bisa dipisahkan oleh manusia, terang dan gelap dipisahkan oleh Tuhan dan tidak bisa disatukan manusia. Tadi ibadah satu saya bilang bahkan Bapak Ibu kalau punya anak, bahkan punya keluarga yang beda agama, terang dan gelap, sebisa mungkin pikirkan ulang. Itu Tuhan yang memisahkan. Gak bisa. Gak bisa. Sudah mau pembelaannya apapun gak bisa. Itu ada di ibadah satu ya. Lanjut. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari ayat 6. Ini namanya the canopy theory. Bayangin nih, berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air. Ada air di bawah langit, air lagi lah. Air apa ini di atas langit? Itu ada namanya the canopy theory. Bisa cari juga di Google. Sekali lagi, kalau Bapak Ibu mau cari jawaban itu, saya jamin jawabannya gak akan ketemu. Sampai sekarang semua ahli sains masih bertentangan. Kita langsung ke ayat 8 ya. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit, jadilah petang, jadilah pagi, itulah hari kedua. Ayat 9, berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat sehingga kelihatan yang kering, dan jadilah demikian. Ayat 10, lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Ayat 11, berfirmanlah Allah, hendaklah tanah, ini tanaman mulai diciptakan ya, tunas-tunas, tumbuhan berbiji, pohon menghasilkan biji, nanti kita akan bahas ini. Supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi, dan jadilah demikian. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuhan yang berbiji, nanti yang berbiji jadi makanan kita. Pohon-pohonan menghasilkan buah yang berbiji, Allah melihat segalanya itu baik, jadilah petang, jadilah pagi, itulah hari ketiga. Hari ketiga tanaman diciptain, nah, ini aneh juga. Hari keempat, coba lihat ayat 14. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala, untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu jadi tanda menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Ya, matahari dan bulan itu kan menjadi hitungan tahun dan hari kan. Dan sebagai penerang pada cakrawala, biarlah benda-benda itu menerangi bumi, dan jadilah demikian. Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu. Yang lebih besar untuk menguasai siang disebut matahari. Yang kecil menguasai malam disebut bulan. Tanaman diciptain di hari ketiga. Kok mataharinya diciptain di hari keempat? Padahal tanaman membutuhkan matahari buat fotosintesis. Tuhan kita kok kebolak-balik kata orang yang anti Alkitab. Itu jawabannya ada di ibadah kedua. Ya, kayaknya nanti saya ada singgung sedikit lagi. Ayat 17, Allah menaruh semua itu di cakrawala untuk menerangi bumi. Ayat 18, Allah dan untuk menguasai siang dan malam. Dan untuk memisahkan terang dari gelap, Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Ayat 19, jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari keempat. 20, berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, ikan-ikanan mulai hadir ya. Ayat 21, maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan dalam air, dan segala jenis burung. Jadi ikan dan burung diciptakan di hari yang sama. Binatang darat nanti hari ke-6, ini hari ke-5. Lalu Allah memberkati semua itu, firman-Nya berkembang biaklah dan bertambah banyaklah, serta penuhi air dalam laut, dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Perhatiin ya. Perhatiin, nanti kita akan masuk ke sini kayaknya. Binatang laut dan binatang udara, burung, itu diberkati sama Tuhan dan disuruh berkembang biak. Coba kita lanjutin. Ayat 24, berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup ternak. Ini binatang darat sekarang. Tadi binatang air dan binatang udara, Tuhan berkati dan disuruh berkembang biak. Begitu masuk di binatang darat, coba lihat. Ayat 25, Allah menjadikan segala jenis binatang liar, ternak, binatang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Lihat ayat 26. Langsung bikin manusia. Allah tidak memberkati binatang darat. Nanti kita akan bahas, mudahan. Lanjut. Ayat 26, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, sehingga mereka berkuasa atas ikan, burung, ya binatang-binatang merayap di bumi. Ayat 27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan. Allah memberkati mereka lalu, nah manusia juga diberkati.
Cuman binatang darat yang tidak diberkati. Ini mengusik pertanyaan kan, kenapa binatang darat tidak diberkati? Burung diberkati, ikan diberkati, manusia diberkati disuruh ini. Kenapa binatang darat tadi tidak? Lanjut ayat 29, berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Ingat biji, karena itu nanti akan jadi makanan kita, itulah akan menjadi makananmu. Jadi makanan manusia itu sebetulnya tumbuhan berbiji. Tapi nanti setelah banjir Nuh baru kita boleh disuruh makan babi. Oke, ayat 30, tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala binatang burung di udara yang bernyawa diberikan tumbuhan hijau yang tidak berbiji sebetulnya. Cuman sekarang kelelawar katanya makan mangga ya. Harusnya binatang-binatang cuman yang tidak berbiji awalnya. Ya ini karena semualah, karena dosa Hawa semua jadi kacau ya. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu, lihat ini, sungguh amat baik. Kalau sebelum-sebelumnya tadi Allah bilang semuanya itu baik. Hanya ketika manusia diciptakan di hari ke-6, baru dia puas. Baru dia istirahat di hari ke-7. Tadi sama istri saya dalam perjalanan, saking banyaknya poinnya. Bahkan sampai ngantar saya ke sini tadi di mobil, kami masih menemukan poin baru. Ya ini ya Tuhan ini ya, hari ke-6 nyiptain manusia, dia puas sekali. Dia bilang semuanya sungguh amat baik. Sementara waktu nyiptain yang di atas-atas dia cuma bilang baik. Begitu manusia diciptain dia bilang sungguh amat baik, lalu dia istirahat kayak orang yang sudah puas. Dan tahu gak istri saya tadi bilang, dia nangkap juga gini loh dia dapatnya. Kalau manusia sampai disuruh istirahat, manusia disuruh istirahat, Tuhan sampai istirahat di hari ke-7. Berarti Tuhan itu percaya banget sama manusia loh untuk melanjutkan kehidupan di bumi. Bener gak? Iya ya saya bilang, barusan di mobil tadi dia bilang, betapa percayanya Tuhan itu sama kita loh. He trusts us. Dia itu tidak pernah kehilangan kepercayaan kepada manusia. Walaupun hanya satu orang yang terima karya penyalipan dia gitu ya. Karya penebusan lewat salib. Dia akan tetap naik ke salib. Betapa dia itu percaya sama kita. Yuk kita mulai sekarang. Karena kita sudah di ibadah keempat. Kita di ayat-ayat yang bawah. Ayat 29 saya ulangi tadi ya. Ayat 29 multimedia bisa ditampilkan ya. Berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuhan yang berbiji. Ingat ya, Bapak Ibu boleh tandain di handphone, di catatan, di garis bawahin. Tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah yang menjadi makananmu. Pertanyaan saya, kenapa yang berbiji? Why? Karena hanya tumbuhan yang berbiji yang bisa di-cultivate, bisa dikelola, bisa ditanam. Tuhan pingin kita mengelola. Keren gak sih? Dia gak kasih kita makanan yang kita gak bisa kelola. Tanaman liar gak bisa dikelola. Tanaman berbiji butuh pertanian, butuh bercocok tanam. Cultivate. Berbiji itu berarti apa ya? Butuh dikelola, butuh dikelola ya, ditanam, disiram gitu ya. Supaya dia grow more and more sampai bisa memberi makanan dari generasi ke generasi. Manusia perlu bercocok tanam untuk menghasilkan makanan bagi dirinya sendiri. Poin ke-1 yang saya mau bagikan Bapak Ibu. Manusia itu pengelola, bukan penikmat semata. Jadi kalau Bapak Ibu cuma pinginnya menikmati, Bapak Ibu kita keluar dari kodrat kita. Kita tidak dirancang untuk makan dan makan dan makan. Kita dirancang untuk makan, bijinya ditanam, disirami, diatur sawahnya gitu. Saya nggak tahu lah, saya nggak paham pertanian lah ya, Bapak Ibu yang lebih paham mungkin. Saya nggak paham, tapi logika dasar aja gampangnya, pengetahuan umum. Tuhan mengajarkan kita kalau makan buah bijinya jangan ditelan, jangan rakus. Tanam lagi buat anakmu, jangan kau habiskan sendiri. Nah waktu kau mengelola itu Bapak Ibu, waktu kita mengelola dia rindu berpartner dengan kita si Tuhan ini. Kalau kerjaan kita cuma makan, saya pikir Tuhan gak rindu jadi partner kita kalau cuma makan mah gampang. Kelola, jangan dihabiskan termasuk dengan finansial. Kelola, gaji 3 juta, jangan pakai HP yang mereknya Apple. Come on. Kelola. Saya pernah ya waktu, saya kan punya kantor juga di Sampit. Saya waktu ke Sampit itu tahu gak Bapak Ibu, teman-teman sales saya di sana itu HP-nya tuh Apple semua loh.
Saya tuh lihat kalian itu gajimu berapa sih? Tahu nggak apa jawaban dia? Bapak enak bisa menikmati hidup katanya. Kami ini ya ini hiburan kami. Hah? Saya bilang, ya ampun orang-orang ini. Beneran loh salesman saya tuh. Saya ini HP saya Viv. Gak boleh nyebut merek ya. HP saya nih Bapak Ibu yang mereknya ya tau lah ya V ini ya. Ya kalau punya uang monggo silahkan. Kalau enggak, kelola. Jangan dihabiskan, sebiji-bijinya jangan ditelan. Nah waktu mengelola itu ada area-area itu menjadi kuasanya Tuhan. Waktu kita bercocok tanam, yang nanam menyiram tuh kuasa kita kan. Kan firman ada bilang, apa Paulus bilang, enggak ya. Paulus menanam, apa lagi? Apolos menyiram, Tuhan memberi pertumbuhan. Kita cuma bisa menanam, menyiram itu dalam circle kita, dalam kontrol kita. Tapi yang ngirim hujan sama yang bikin tanaman itu tumbuh, Tuhan. Berpartnerlah dengan dia untuk area-area yang kita nggak bisa kontrol. Lah kalau cuma makan, nggak perlu Tuhan. Telan aja. Masa makan perlu Tuhan, pekerjaan paling gampang ya. Nah, waktu kita mengelola itu masa-masa yang paling susah itu adalah menunggu musim berbuah kan. Itu butuh Tuhan. Loh kita itu memang harus berbuah. Harus, itu tanda bahwa kehidupan rohani kita tuh hidup. Harus. Saya emang ngeliat anak-anak CG saya udah tahu yang pertumbuhannya ada sama enggak itu saya udah tahu kok. Udahlah lihat aja buahnya. Kalau buahnya enggak ada itu udahlah teori aja itu. Itu banyak omongnya aja itu. Enggak ada tuh isinya enggak ada apa-apanya itu. Kropos, doain dia, ajar, didik, muridkan dia. Ya, lihat buahnya. Kita memang harus berbuah. Saya amini itu karena firman berkata orang Kristen memang harus berbuah. Karena dari buahnya lah kita dinilai, dilihat. Tapi nggak berarti kita harus berbuah di setiap hari. Buah itu ada musimnya. Coba kita buka Mazmur 1 ayat 3, ayat favorit kita semua kan. Mazmur ayat 3, multimedia bisa bantu saya. Mazmur 1, ya Mazmur 1 ayat 3 benar. Nih. Ini berbahagialah orang yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tidak berdiri di jalan orang berdosa itu loh. Terus yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkannya siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Coba perhatiin, yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Dan yang tidak layu daunnya. Dari sini Bapak Ibu hikmat yang kita bisa dapat. Buah mengikuti musim, yang tidak boleh kering daun. Kelola daun itu karena daun itu yang mengelola semua air makanan buat buah. Daun itu usaha kita menjaga kehidupan rohani. Buah tunggu musim. Bedain kan? Kita nggak bisa mau hari ini dapat duit, besok dapat duit, besok dapat duit, besok dapat duit. Hari ini happy, besok happy, besok. No, buah ada musimnya. Nanti kalau sudah di sorga, buah itu di setiap musim. Ada ayatnya loh, tapi saya lupa nggak sempat cari. Ada loh. Nanti waktu di sorga tidak ada lagi musim buah karena buah itu everyday. Setiap hari. Tapi waktu di dunia ada musimnya. Yang tidak boleh layu katanya daunnya. Karena kalau daun kering potensi buah pasti langsung habis. Tapi daun segar walaupun belum berbuah tapi potensinya masih akan ada dan terjaga harapannya untuk berbuah. Paham maksud saya? Jaga daunnya Bapak Ibu. Jangan sampai kering. Daun itu memproses semua nutrisi, makanan. Kan dapurnya tanaman daun kan. Itu gak boleh kering. Kehidupan rohani kita gak boleh kering karena itu terus. Gak boleh kering. Once kita kering mati kalau daun. Buah gak masalah. Gak berbuah hari ini tunggu musimnya. Yang penting daunmu jangan kering. Karena habislah harapan berbuahmu kalau daunmu kering. Saya nggak pernah lihat tanaman yang daunnya kering udah mati, buahnya bagus. Pernah nggak? Di balik ada. Daunnya seger, nggak ada buahnya ada nggak? Ada, belum musimnya. Tunggu musimnya. Nah di situ kita butuh berpartner dengan Tuhan. Nunggunya itu loh, tadi saya bilang di ibadah sebelumnya. Menunggu itu kualifikasi ya, syarat jadi orang Kristen. Harus punya kemampuan menunggu. Gak sabar menunggu ya itu. Gesek kartu kredit, pinjam online, gak bisa menunggu. Tunggu. Kami sudah laluin itu Pak, Bu. Julfri Lisa tahu karena Julfri Lisa dulu TL kami. Kami sudah melaluin semua itu, kami tunggu. Kami punya kartu kredit dulu sebelumnya cukup banyak.
Istri saya yang lebih tahu, sayang dia nggak ada. Kalau saya nggak salah, kalau nggak 3-4 bank. Dan nilai total hutang kami ratusan juta. Kami nggak bisa bayar. Karena kami bayar cuma minimumnya saja. Terus bertahun-tahun. Sampai akhirnya kami memutuskan, stop, tutup semua kartu kredit. Tutup, beneran tutup. Itu dari ratusan juta loh. Saya aja nggak tahu berapa. Karena kalau nanya istri saya bikin saya emosi tuh. Nggak pernah nanya saya. Udahlah kamu uruslah. Emosi saya. Nilainya gede sekali. Terakhir saya tahu tuh 100 berapa juta gitu. Sekarang istri saya yang tahu ya. Kalau saya nggak salah tinggal 2 kali bayar lagi. Jadi 4 bank tinggal 1 bank. Sudah selesai semua. Tinggal 1 bank ini kalau saya nggak salah ya. Istri saya itu bilang tinggal bayar 500 ribu 2 kali. Dan dari ratusan juta utang kami. Kami memutuskan untuk bekerja sama dengan Tuhan. Berpartner dengan Tuhan. Hidup dengan gaya yang sederhana. Nggak ada lagi makan di luar berkali-kali. Nggak ada. Mau perayaan anniversary 100 tahun, nggak ada. Makan di rumah. Kadang kami cuma beli mie, karena kami punya tradisi kalau ada yang ulang tahun makan mie. Kami beli mie instan. Bisa hidup seperti itu? Selesai hutangmu. Tapi kalau bayar terus beli HP terus traveling kemana-mana terus ya nggak ada habisnya lah. Gesek terus. Pinjol terus. Selesai loh itu, ratusan juta itu. Sekarang kalau saya nggak salah 500 ribu 2 kali bayar. 1 bank itu, udah dan. Semuanya yang 1 barusan selesai awal tahun. Ya, 2 jutaan kalau saya nggak salah per bulannya. Selesai dah di awal tahun di bulan Februari atau Maret kemarin. Tinggal 1 inilah, dan. Yang tidak pernah kami bisa selesaikan dalam hitungan bertahun-tahun. Kami selesaikan dengan, saya nggak tahu lah itu istri saya yang lebih tahu. Ketika kami berpartner dengan Tuhan. Dan. Mungkin 4-5 tahun dan sebelumnya puluhan belasan tahun gak selesai itu. Hutang kartu kredit. Sekarang nih, saya pengen ngajuin kartu kredit, susahnya minta ampun. Aduh, saya ini butuh kartu kredit bukan untuk itu, udah kehidupan kami sudah terbentuk, tidak ada lagi kehidupan yang boros, gak ada. Saya tuh cuma butuh buat traveling tuh loh. Kalau ke hotel tuh sampai kadang tuh saya bawa uang cash. Kan kadang kalau hotel deposit kan, paling enak pakai kartu kredit kan, deposit dulu kan. Sekarang enggak, ya udah saya kasbon di kantor, mau bawa uang cash. Jadi saya kalau berangkat tuh, dompetnya tebel. Karena semua bayar cash. Ngajuin ke bank-bank ditolak karena waktu COVID kami pernah payment holiday. Karena kami ada KPR, kalau tahu payment holiday, kan pemerintah mengeluarkan program payment holiday kan, libur bayar. Nah itu ternyata di blacklist di bank, saya baru tahu. Waktu mau ngajuin kartu kredit, ya sudah jalanin. Ya sudahlah. Gak apa-apa lah, kasbon kantor kan bisa. Udah bawa aja uang banyak, cuman kan ngeri ya. Kadang kalau dompet jatuh, hilangnya segitu. Kalau kartu kredit kan gak langsung hilang uangnya, langsung hubungin bank, di blok, macam-macam. Sekarang justru saya mau bikin kartu kredit jadi sulit. Itu poin pertama. Oke, kita lanjut ya. Mengelola. Ayat berikutnya, kita baca ayat 26 dan ayat 27. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara. Dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan. Diciptakannya mereka. Tahu gak Bapak Ibu, manusia itu diciptakan di hari terakhir, paling akhir. Betapa istimewanya kita ya. Disiapkan semuanya buat Tuhan sebelum kita diciptakan. Semua disiapkan. Manja sekali kita ini. Di hari ke-6 ini yang kita baca tadi. Hari terakhir. Dia sudah menyiapkan semuanya Bapak Ibu. Semua itu bukan cuma sekedar diciptakan semua loh. Semuanya yang baik-baik. Semua buat kita. Sudah disiapkan sama Tuhan. Bapak Ibu kalau baca ya di kejadian ini ya. Semua yang dia ciptakan itu ujung-ujungnya buat manusia loh. Coba baca berulang-ulang. Saya udah baca ini berulang-ulang nyiapin khotbah ini. Langsung saya dapat impresi Tuhan ini nyiptain semua ya. Matahari, cakrawala, semua buat kita loh. Buat manusia. Semua. Tujuan akhirnya itu coba resapin, diulang-ulang. Dapat tuh impresi itu. Gila Tuhan ini. Makanya dia rela mati di kayu salib. Karena dia udah nyiptain 6 hari. 6 hari, 5 hari dia nyiapin. 1 hari kita nongol gitu aja. 5 hari dia nyiapin, kita cuma 1 hari nongol. 1 banding 5, 500%. Ya kan? 1 banding 5 itu 5 berbanding 1 kan 500% kan. Tuhan kalau nyiapin buat kita 500% usaha dia. 500%. 5 times yang dia siapin buat kita.
Nomor 2 yang saya mau bagikan Bapak Ibu. Manusia itu punya segala sesuatu yang dibutuhkan untuk bertumbuh saat ini juga. Tuhan tidak berhutang. Bapak Ibu mau tumbuh dalam hal apapun, Anda sudah punya semuanya. Sudah. Mau jadi CGL? Sudah. Belum aku? Sudah. Belum, sudah. Sudah. Dia sudah mengerahkan 500% effortnya. Jadi kalau ada panggilan untuk jadi sponsor CGL, Anda sudah disiapkan 500% oleh Tuhan. Sudah. Saat ini, yes. Kayaknya aku belum mampu kok. Sudah. Mau ngomong apa lagi? Pelayanan. Aduh kok aku belum pelayanan dulu lah. Masih belum bisa nih ngurus anak kecil. Sudah. Kalau Anda tidak akan pelayanan karena anak kecil, Tuhan tidak akan kasih anak itu. Gak akan. Kalau kemampuan terbaik Anda sudah memberikan kemampuan terbaik, tetap gak bisa pelayanan karena ada anak kecil ngerawat anak, Tuhan gak akan kasih anak itu. Gak akan. Jadi kalau Tuhan sudah kasih anak itu, Dia tahu Anda bisa pelayanan dengan anak itu. Dia tahu. Saat ini, bukan besok, bukan tahun depan. Saat ini, 500% preparationnya. Pelayanan. Sama, belum punya keahlian kok, sudah. Kok ini sudah terus? Sudah. Pokoknya makanya saya pokoknya ngikut Tuhan aja. Sudah. Nggak ada kok keahlianku, nggak ada. Sudah. Sudah. Jangan tergila-gila dengan talenta ya. Jangan memberhalakan talenta. Saya mau melayani kalau talenta saya cocok kok. Saya Bapak Ibu ya. Saya ini ya seandainya tidak ada pelayanan ini pun. Tidak memakai talenta saya berkomunikasi. Saya akan tetap pelayanan. Karena saya tahu saya harus bertumbuh. Dan pelayanan membuat saya bertumbuh. Dan saya siap untuk pelayanan di bidang apapun saat ini. Walaupun tidak sesuai dengan talenta saya. Titik. Saya tuh paling anti kalau saya nggak bisa bayangin yang Eagle Kids ya. Istri saya kan Eagle Kids. Kalau dia cerita tuh sampai ketawa. Saya tuh kayaknya nggak punya hati loh. Bukan nggak punya hati. Untuk Eagle Kids itu nggak bisa saya. Ngurus anak-anak Eagle Kids itu. Ya tahu nggak istri saya cerita tuh ya. Sampai kalau saya dengar cerita dia saya ketawa terus. Jadi anak-anak kecil itu kalau habis dikasih pelajaran kan ditanyain tuh sama guru Eagle Kids-nya. Anak-anak Eagle Kids kita nih istri saya. Misal kemarin tuh pelajaran Nabi Samuel. Jadi kata istri saya, ya jadi tadi kita habis belajar Nabi siapa? Wah anak-anak kan semua gak ada yang tahu. Sama gurunya, sama kakaknya pasti dipancing kan. Kita hari ini belajar Nabi Sam, tahu gak anak jawab apa? Sampah katanya. Waduh, saya gak bisa loh Bapak Ibu kayak gitu. Saya tendang anak itu beneran. Masa ini cerita nyata loh. Ini bukan saya ngada-ngada, kalau istri saya cerita saya geli ketawa. Yang kedua nih, ini lebih vulgar nih. Ini waktu itu jawabannya kitab Taurat. Ya kitab Taurat. Ya jadi anak-anak kitab apa? Gak ada yang masih gak ada yang ini biasa lah anak kecil. Ini All Star paling kecil. Istri saya di All Star. Terus saya dipancing lagi dong sama gurunya. Kitab tahu gak yang dijawab apa? Kotoran manusia itu loh. Tit. Aduh. Saya bisa mengetawain, saya bisa menertawakan itu gitu loh. Tapi kalau saya disuruh ngajar, saya pukulin tuh anak. Beneran. Saya gak bisa punya kesabaran kayak gitu. Tapi kalau tidak ada tempat pelayanan lagi, I will go there. Saya akan hadir ke situ. Karena saya butuh bertumbuh. Bertumbuh di dalam melayani anak-anak, hati harus lebih sabar. Saat itu juga saya akan datangin itu. Kalau nggak ada pelayanan ini, nggak ada pelayanan greeter, apalagi. Pelayanan kita apalagi? Hospitality, companion, pengajar MSJ, pengajar CGT, CGL, TL, coach, nggak ada semua. Saya akan ke Eagle Kids. Yes. Saya nggak akan memberhalakan talenta saya. Yang penting buat saya pelayanan karena saya tahu pelayanan itu bertumbuh. Dan saya bisa melakukan pertumbuhan saat ini juga. Kalau Tuhan sudah menghidangkan pertumbuhan di atas meja, jangan bilang gak ada sendoknya. Makan pakai tangan. Kita bisa lakukan langsung saat itu juga. Itu poin kedua dari saya. Saya mulai emosi lagi. Poin terakhir waktu saya tinggal 5 menit. Kejadian, kita harus keluar dari kejadian 1. Karena saya pingin mendalami manusia itu diciptakannya bagaimana. Jadi kita keluar sebentar ya, Kejadian 2. Multimedia bisa ikutin saya ya. Kejadian 2 ayat 7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia. Jadi ini detailnya. Tadi Kejadian 1 sampai 131 kan umumnya. Kejadian 2 itu kalau di double klik, nah ini Kejadian 2. Kalau kita masuk lebih dalam ya.
Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia dari apa? Debu tanah. Dan menghembuskan nafas ke dalam hidung kita. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk hidup. Kita itu dari tanah. Saya nanya sih sama Tuhan. Kenapa dari tanah Tuhan? Kok gak dari batu, dari emas, dari air? Kok dari batu bara mungkin? Batu bara Kalimantan ya. Kok dari tanah? Yang saya dapat di kepala saya sih pertama untuk to be humble ya, untuk kita menjadi rendah hati. Bahwa kita itu diciptakan dengan otoritas tertinggi di bumi untuk menguasai binatang, tapi kita harus rendah hati. Makanya diciptakan dari tanah yang diinjak-injak manusia setiap hari. Gitu kan? Itu yang pertama, tapi saya gak akan masuk ke situ. Yang kedua itu kita itu gimana manusia darat, makhluk hidup darat ya dari tanah. Karena kita sesuai dengan image-nya Allah, citra Allah itu kayak kita loh. Jadi Bapak Ibu kalau kita ketemu Allah nanti ya kayak kita gini dia. Ada mata, ada hidung, ada telinga. Gitu loh. Makanya kita diciptakan dari tanah karena kita tuh makhluk darat. Kalau kita nanti diciptakan di laut, mungkin gak dari tanah. Dari air, kita kayak ikan-ikan gitu. Nah itu tapi kan melanggar prinsip utama bahwa kita diciptakan menurut citra dan gambar Allah. Jadi gak bisa. Nah tapi ada yang menarik lagi Bapak Ibu. Menurut saya ya, ini poin yang saya mau bagikan nomor 3. Kenapa kita diciptakan dari tanah? Manusia itu dari tanah yang hanya bisa berbuah jika ditaburi bibit firman. Tanah itu pasangannya bibit, seed, tanaman, biji, seed. Apa sih seed itu? Bibit, benih. Terima kasih Bang Julfri, benih. Dan firman sering diumpamakan sebagai benih. Tanah tidak akan ada artinya sebelum ditaruh bibit tanaman bertumbuh menjadi tanaman berbuah. Kalau enggak tanah is just tanah. So kita tidak akan berbuah kalau tidak dimasuki firman. Makanya dia bikin dari tanah. Balik lagi ke firman. Ke firman. Hanya manusia loh yang diberi hembusan nafas dia. Dan hembusan nafas dia itu identik dengan firman. Karena hembusan nafas itu kan mirip kata yang keluar. Kata yang keluar dari Tuhan itu firman. Mirip, semua kalau dikonek-konekkan ketemu. Kita itu diciptakan dari tanah supaya kita itu bersahabat dengan firman. Kalau enggak berbuah. Enggak berbuah. Mau ditanamin apa coba? Ya cuma tanah, jadi kuburan iya. Enggak akan jadi apa-apa sampai firman itu masuk baru kita hidup penuh dengan buah. Kita harus tinggal di dalam firman itu. Coba bisa buka Yohanes 8. Di Yohanes itu ada 2 kali menyebut kata tinggal, abide bahasa Inggrisnya. Yohanes yang pertama Yohanes 8, 31 sampai 32. Ya saya jelaskan bagaimana ketika firman itu kita tinggal di dalam firman kita akan menjadi apa. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi kata Yesus ya. Yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firmanku, abide bahasa Inggrisnya, stay. Kamu benar-benar adalah muridku. Lanjut ada ayat berikutnya ya. Benar enggak? Ayat 31 dan 32 ya. Dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ketika kita tinggal di dalam firman kita akan menjadi murid Tuhan. Dan kita akan tahu kebenaran. Tahu kebenaran itu level hidupnya itu di atas dari yang tidak tahu kebenaran. Kita tuh kalau sudah tahu kebenaran itu kayak mau dikerjain iblis tuh gak bisa. Kita udah tahu kebenaran. Gak gampang dibohongin dunia itu gak gampang. Makanya tinggallah di dalam dia, di dalam firmannya. Seperti tanah yang butuh bibit. Kita jadi muridnya baru kita berbuah. Satu lagi Yohanes sama mirip. Yohanes 15, 7 sampai 8. Ini lebih mirip lagi, lebih transparan. Yohanes 15, 7 sampai 8. Jika kamu tinggal lagi, abide lagi, stay. Di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, kamu akan menerimanya. Ayat 8. Dan dalam hal inilah Bapakku dipermuliakanlah itu jika kamu berbuah banyak. Bapa akan dipermuliakan ketika kita tinggal di dalam firman. Dan ketika kita tinggal di dalam firman kita akan berbuah banyak. Abide, ingat abide, stay. Abide tulisannya. Bahasa Inggrisnya kalau dia abide, abide itu tinggal. Kalau Bapak Ibu kita ini ya, kalau mau hidup berkemenangan, berbuah seperti ini. Sorry ya, jangan jadiin standar berbuah ini kekayaan ya. Itu terlalu murah buat saya. Ya, semua berkat lah, jangan uang saja. Tinggal di dalam firman-Nya, abide itu stay. Jangan keluar masuk,
Jangan hari ini baca, besok enggak. Hari ini baca, besok enggak. Jangan linger. Linger itu apa ya? Mondar-mandir. Tapi stay, abide. Tinggal di dalam firman. Kita itu tanah. Kita itu akan compatible, kita itu akan cocok, kita itu akan kondusif untuk firman Allah. So stay in the words of God. Tinggal di dalam firman Allah. Pastikan itu, pikirkan caranya. Gimana Anda bisa punya disiplin membaca firman setiap hari seumur hidup. Seumur hidup. Nggak bangga, nggak sombong sih. Saya dan istri ya, karena bergabung di GMS, kami sudah 9 tahun. Kami itu mulai baca firman itu 1 tahun setelah gabung. Sekarang kami udah 9 tahun dengan GMS. Kami 8 tahun baca firman. Tidak ada 1 hari pun bolong. Tidak ada. 1 hari pun kok. Yes, tidak ada. Bahkan kadang saking asiknya baca, saya bisa lompat 2 pasal, 3 pasal. Sampai kadang istri saya bilang, kamu kok baca cepat banget sih? Hari ini tuh harusnya gilirannya ini katanya. Loh enggak, aku sudah di sini. Udah beda. Baca, tinggal di dalam firman. Dan kita akan berbuah banyak. Kita akan berbuah lebat. Saya rangkum sharing saya hari ini, saya undang PAW untuk naik ke atas panggung. Ada 3 poin yang saya bagikan hari ini, Bapak Ibu bisa bawa pulang dengan gampang. Yang pertama, manusia itu pengelola, bukan penikmat semata. Kalau makan mangga bijinya jangan ditelan, apalagi durian. Jangan ditelan ya. Kita pengelola, bijinya ditanam lagi, jangan dihabiskan semua. Berikutnya, nomor 2. Manusia punya segala sesuatu yang dibutuhkan untuk bertumbuh saat ini juga. Tuhan persiapannya 500% untuk menyiapkan kita. Come on, jangan menilai rendah Tuhanmu. Dan bilang kepada dia bahwa Tuhan, engkau belum menyiapkanku. Hah? Ketika pertumbuhan itu terhidang di atas meja, tidak ada sendok dan garpu, makan pakai tangan. Gak ada tangan, langsung mulut masuk. Kita bisa saat itu juga mau bertumbuh dalam hal apapun. Jangan tunggu Tuhan kirim ini, Tuhan kirim itu, Tuhan kasih pekerjaan dulu, kasih gaji tinggi dulu. Anakku sudah besar dulu baru mau ikut CG, aku punya keahlian baru pelayanan. No. Saat ini juga seperti kitab Kejadian bilang, manusia waktu nongol, bumi sudah tersiap. Terakhir, manusia itu dari tanah. Kenapa dari tanah? Karena kita itu butuh bibit firman untuk bertumbuh, untuk berbuah. Itu saja dari saya Bapak Ibu. Kita tutup Alkitab kita. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri.